Ibarat kepala keluarga, pemerintah mempunyai tugas dalam menyediakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah menggunakan sistem yang disebut birokrasi. Birokrasi adalah suatu sistem atau organisasi yang memiliki struktur hierarki, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Birokrasi biasanya digunakan dalam pemerintahan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan birokrasi pelayanan publik, terdapat seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang disebut etika. Dalam dunia pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai, dan disebut dengan kode etik atau aturan perilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi pemberi pelayanan publik. Sebuah kode etik merumuskan berbagai tindakan apa, kelakuan mana, dan sikap bagaimana yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para pemberi pelayanan. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparatur pelayanan publik telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika. Apabila dikaitkan dengan birokrasi, maka etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Atas dasar inilah etika diperlukan dalam administrasi publik. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik. Sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik dapat dikatakan baik atau buruk. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi birokrasi pelayanan publik di Indonesia sekarang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan data yang diperoleh dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam birokrasi pelayanan publik, Ombudsman RI selaku lembaga negara yang memiliki tugas pengawasan dan penilaian, selalu rutin mengeluarkan laporan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Metodologi dalam pembuatan laporan tersebut adalah dengan langsung turun ke lapangan, yakni wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik, dan disertai dengan pembuktian dokumen pendukung. Pada laporan tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia telah mencatat sebanyak 46,42% yang masuk dalam zona hijau, 42,66% zona kuning, dan 10,92% zona merah. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencatat 30,49% yang masuk zona hijau, 53,83% zona kuning, dan 15,67% zona merah. Setelah kita mengetahui data pada laporan tersebut, pertanyaannya adalah mengapa terdapat kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah daerah yang masuk dalam zona kuning dan merah. Apakah terdapat pelanggaran etika di dalamnya? Jika ditelaah lebih lanjut, penyebabnya adalah maladministrasi. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Terdapat beberapa jenis tindakan maladministrasi yang sering terjadi. Pertama, penundaan berlarut, yakni menunda atau mengulur waktu sehingga proses administrasi tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan. Kedua, penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan wewenangnya melebihi apa yang seharusnya dilakukan sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, penyimpangan prosedur, yakni pejabat publik tidak mematuhi tahapan yang telah ditentukan,
dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan publik secara baik. Solusi untuk mengatasi pelanggaran etika ini yakni: pertama, memangkas peraturan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kelancaran tugas. Kedua, perizinan disederhanakan sampai ke tingkat yang benar-benar diperlukan. Dan yang ketiga, menyerahkan kepada pihak swasta jika pelayanan sudah tidak terjangkau lagi oleh jaringan-jaringan birokrasi pemerintah. Sekian pemaparan pada informasi mengenai etika birokrasi dalam pelayanan publik. Kami berharap video ini dapat digunakan untuk terus meningkatkan pelayanan publik pada birokrasi pemerintah. Terima kasih, semoga bermanfaat.